Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nur Aziza Fadilah. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu standar jaringan nirkabel. Yang kedua, apa saja standar jaringan nirkabel. Dan yang terakhir adalah kekurangan serta kelebihan standar jaringan nirkabel. Standar jaringan nirkabel adalah sekumpulan aturan dan spesifikasi teknis yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan koneksi nirkabel antara perangkat elektronik. Standar ini menetapkan parameter seperti frekuensi operasi, kecepatan transfer data, metode modulasi, dan protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Macam-macam standar jaringan komputer yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah IAAA 802.11, yang kedua ada Bluetooth, yang ketiga ada Zigbee, yang keempat Z-Wave, yang kelima NFC, yang keenam LTE, dan yang terakhir 5G. Ini adalah jenis-jenis IAAA 802.11. Yang pertama ada 802.11a, adalah operasi pada frekuensi 5 GHz dan kecepatan data hingga 54 Mbps. Yang kedua ada 802.11b, adalah operasi pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan data yaitu hingga 11 Mbps. Dan yang ketiga 802.11g adalah operasi pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatannya hingga 54 Mbps. Dan yang terakhir itu ada 802.11ax atau Wi-Fi 6, adalah operasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, kecepatannya hingga 9,6 Gbps dan mendukung MIMO dan beamforming dan OFDMA. Yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth yang sering digunakan adalah Bluetooth 5.0. Kecepatan data lebih tinggi dan jangkauannya lebih jauh dan juga peningkatan konsumsi daya. Yang ketiga ada Zigbee, adalah standar jaringan nirkabel yang dirancang untuk perangkat bertenaga rendah dan aplikasi jarak pendek. Keempat ada Z-Wave, adalah standar jaringan nirkabel yang dirancang untuk otomatisasi rumah dan aplikasi kontrol jarak jauh. Yang kelima ada NFC, adalah standar komunikasi jarak pendek dan ideal untuk pembayaran tanpa kontak dan berbagi data. Yang keenam ada LTE, adalah standar jaringan seluler nirkabel berkecepatan tinggi dan digunakan untuk layanan data seluler. Yang ketujuh dan yang terakhir ada 5G, standar jaringan reguler nirkabel generasi kelima dan menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, serta latensi rendah dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu kekurangan standar jaringan nirkabel. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan sinyal nirkabel terbatas dan dapat dipengaruhi oleh dinding, furnitur, dan gangguan elektromagnetik lainnya. Yang kedua ada interferensi. Sinyal nirkabel dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, seperti microwave atau telepon nirkabel. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel biasanya lebih lambat dibandingkan dengan jaringan kabel. Yang keempat adalah keamanan. Jaringan nirkabel lebih rentan terhadap serangan keamanan dibandingkan dengan jaringan kabel. Selanjutnya ada kelebihan jaringan nirkabel. Yang pertama, memudahkan instalasi pemasangan jaringan nirkabel umumnya lebih mudah dibandingkan dengan jaringan kabel. Yang kedua ada mobilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk menghubungkan tanpa kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Yang ketiga ada biaya. Biaya yang lebih rendah. Secara umum biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan nirkabel lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Yang keempat ada skalabilitas. Skalabilitas jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas untuk mengakomodasi lebih banyak perangkat dan pengguna. Yang kelima ada konektivitas. Konektivitas yang luas jaringan nirkabel dapat menghubungkan berbagai perangkat termasuk komputer, smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya. Kesimpulannya adalah jaringan nirkabel menawarkan banyak keuntungan seperti memudahkan instalasi dan konektivitas yang luas. Namun penting untuk mempertimbangkan kekurangannya seperti keamanan. Dan jika Anda membutuhkan kecepatan tinggi dan jangkauan luas, Anda mungkin ingin memilih standar yang lebih baru
yaitu seperti 802.11AX atau 802.11AC.